Gibran kalah debat karena pakai strategi biadab. Ini pendapat pakar debat. Salam Pancasila, salam kritis, peci merah. Sudah saya bilang bahwa hasil debat cawapres tadi malam, ya Gibran itu kalah. Kenapa? Ini dengerin ya para pendukung Prabowo yang ngeyel. Ya, yang pertama, ya dia sudah arogan. Ya, arogan itu artinya memprovokasi. Ya, kan itu sudah dilarang, ada aturannya, itu dia langgar. Ya, jadi mentang-mentang anak presiden terus dia main melanggar-langgar peraturan itu hal yang biasa aja bagi dia. Ya. Nah, apakah ini layak jadi pemimpin kan gitu? Ya, sama dengan Prabowo pun sama gitu. Jadi dia menjawab pertanyaan dari panelis ya dengan tidak menghargai ruang debat yang disediakan untuk publik, yaitu rakyat Indonesia kan gitu. Nah, kemudian Gibran itu telah memaksa, ya ini strategi memang, tapi strategi ini licik gitu. Ya, kenapa dibilang licik? Jadi Gibran ini menarik debat itu tingkat nasional, tingkat capres-cawapres, tapi ditarik debat ke tingkat paling rendah gitu. Ya, SMA misalnya gitu. Jadi contohnya gini. Ada istilah-istilah yang singkatannya dia rubah pakai bahasa Indonesia, yang mana kandidat lain Caimin bingung kan gitu. Ya, ini bukan soal menang kalah di bidang nggak bisa jawab ya, cuman ini yang diterapkan Gibran itu mengolah kata-kata supaya kandidat lain itu bingung. Nah, ketika sama Prof Mahfud ditanya yang jelas ya terkait dengan APBN atau pajak, teks amnesti, Gibran malah menjawab apa? Ini ya yang bener tuh. Kita itu ya punya kebun binatang. Kebun binatang itu kita gemukkan binatangnya ya, kemudian kita potong kan gitu. Ya, jadi nggak ada marwahnya gitu ya, bahwa dia itu calon wakil presiden. Ya, lalu kemudian dia bergaya. Jadi ini juga otomatis menurunkan mental seorang profesor gitu. Ya. Ya, Mahfud pun jadi bingung. Jadi saat ditanya itu bukannya tenang gitu ya. Kalau debat capres kemarin kan Prabowo bagus lah ya, tenang gitu. Debat capres sebelumnya juga gitu. Saat ditanya ya yang mau ditanya itu tenang dulu gitu. Ya, ini mah Gibran enggak. Ya, dia buru-buru pegang mic ya kan, terus mendatangi gitu. Pengen cepet-cepet jawab gitu. Ya. Lah yang tanya ya grogi. Sampai-sampai mic-nya Caimin aja jatuh gitu. Ini pertama dalam sejarah itu. Ya, Caimin kaget itu. Ya, memang lucu. Makanya tak bilang di videoku sebelumnya, Gibran itu akan tampil jenaka, lucu, membuat semua orang tertawa ya. Tapi nggak berkualitas gitu. Itu untuk menutupi kekurangannya. Ya jelas kurang lah. Yang namanya anak kecil, ya kasarnya dia kuliah, lalu dagang, bapaknya jadi presiden 2 tahun baru jadi wali kota ya kan, terus sekarang suruh tarung di tingkat nasional gitu. Nah, makanya untuk mengakali itu timnya itu ya membuat seperti itu. Ya, belum lagi kalau misalnya kita pikirkan ya, kita telaah gitu. Kenapa nggak ada pertanyaan yang unsurnya hukum, HAM dan konstitusi? Ya, itu untuk menghindari Gibran supaya nggak terpojok gitu. Kan semua kaget itu ketika muncul 7 pertanyaan kok non hukum dan konstitusi dan undang-undang gitu ya. Jadi itu jelas kalau orang pakai otak ya kan, kalah Gibran itu. Ya, masyarakat Indonesia ini ya masyarakat yang sudah pinter. Ya, dia tahu itu hanya drama-drama, itu hanya sinetron-sinetron lelucon.
Ya. Masa kelasnya Forum Debat Nasional calon pemimpin Indonesia kok dibikin seperti lenong rumpi gitu. Ya, atau stand up komedi gitu ya. Jadi itulah berarti kalau kalian masih menganggap bahwa Gibran itu menang ya terserah, silahkan euforia, wah teriak-teriak ya kan, nggak apa-apa. Tapi masyarakat menilai bahwa capres dan cawapresnya memang kurang berkualitas, debatnya tidak substantif. Ya, substantif itu debat berkualitas, debat kelas wahid kelas 1 gitu. Ya, jadi kalau yang mau milih Prabowo Gibran ya harusnya mikir lagi gitu. Ya, kalau saya sih no way gitu, ya. Oke? Merdeka.